Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Truly amazing. Prabowo sungguh telah menjelma menjadi presiden yang membanggakan kami, rakyat Indonesia. Dunia bergetar dengan kehadiran Prabowo di kancah internasional, bahkan BRICS memilih Indonesia dari sekian banyak antrian negara yang ingin menjadi anggota tetap, di mana BRICS menguasai 37,3% PDB global dan melampaui anggota G7 yang 30%. Bahkan ekonomi Indonesia telah melampaui Prancis dan Inggris serta merajai ekonomi ASEAN. I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned. Our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. And this needs, I think, courage on the part of my government. Namun, membanggakan saja belum cukup. Dibutuhkan nyali besar Presiden Prabowo untuk menghancurkan korupsi yang menurut Prabowo sendiri, korupsi sudah mengkhawatirkan. Rakyat seluruhnya dan dunia menunggu keberanian Prabowo untuk mengimplementasikan kewenangan Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam menghancurkan korupsi. Tapi tak parsial seperti kritik hukuman Harvey Muiz, kendati berhasil memberatkan hukuman Harvey semula 6,5 tahun, kini menjadi 20 tahun. Usulan tentang pemberlakuan Perpu Keadaan Darurat Nasional Korupsi, yang ditandai diberlakukannya kembali Undang-Undang KPK lama, sebelum dikerdilkan Presiden Jokowi, dan Perpu Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Perampasan Aset, dengan tambahan tegas dinyatakan berlaku asas pembuktian terbalik, mencabut wewenang penyidik Polri dan jaksa dalam perkara korupsi kecuali bersama KPK. Pada poin inilah nyali Presiden Prabowo diuji, dengan ditetapkannya asas pembuktian terbalik. Seluruh pejabat, mulai Wakil Presiden, Ketua dan jajaran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Parlemen Pusat dan Daerah, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh pejabatnya serta pejabat pemerintah pusat dan daerah tanpa kecuali kekayaannya yang dilaporkan kepada KPK, wajib diverifikasi oleh KPK bersama Dewas KPK dan tokoh masyarakat sipil yang ditunjuk Presiden. Hasil kerja tim independen ini dilaporkan kepada Presiden dengan membentuk semacam mahkamah luar biasa untuk mengadili mereka yang tak mampu membuktikan keabsahan asal-usul hartanya. Kemudian mahkamah luar biasa harus menjatuhkan pidana paling tinggi, yakni hukuman seumur hidup dan dipenjara khusus super maksimum. Seperti penjara Sikot yang dibangun Presiden El Salvador. Presiden Prabowo yang kami muliakan, yakinlah jika usulan tersebut dijalankan, maka Indonesia akan mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi di atas 9%, dengan tingkat pemerataan 70%. Investor akan berbondong-bondong tanam investasi di Indonesia dan Presiden Prabowo pasti akan terpilih kembali pada masa jabatan kedua tahun 2029. Bonusnya, Presiden Prabowo akan dikenang sepanjang masa oleh rakyat dan dunia internasional. Jika tidak, Indonesia bakal suram. Trust me. See you soon and Assalamualaikum. Never underestimate Prabowo's courage, bro.